As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Apa agama? Ya iman. Agama Islam. Berlakuan ihsan, adab, jaga adab, hukukul walidain. Sebagai anak ngerti orang tua. Murtad, durhaka kepada orang tua. Lebih lagi munafik aja udah masih agama Islam, tapi Allah azab seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ditinggalkan sholat ini 500 tahun pahala gak diterima. Harus dikodok. Ya kan gak bisa balik ke waktu yang kemarin. Zuhur ditinggalkan terus diganti. Zuhur besok boleh, sebelum asar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Dikatakan Rasulullah, salat tiang agama. Siapa mengerjakannya, mendirikannya, maka mendirikan agama. Siapa meninggalkannya, maka menghancurkan agama. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis Al-Marzuq ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan antumah nur cahaya, yaitu ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala senengin, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mulia seorang itu karena thalabul ilmin. Mudah-mudahan antumah mendapat keberkahan. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Al-Mukarram Syekh Ibnu Aqil Hasbullah, mataan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digobul hajat. Dan antumah semua jamaah pengajian Muslim Al-Marzuq, mudah-mudahan hasil maksud disehat afiahkan badan, digobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu ngerjakan sholat. Kalau ditinggal sholat itu siap digolongkan Allah si aswadul wajah, muka yang hitam. Ditinggalkan Allah di neraka jahanam. Tergolong orang munafik. Naam. Memang orang munafik dia sholat ya sia-sia. Habib ribet bib. Sholat tapi nggak kepake pahalanya. Orang munafik. Tapi kalau nggak sholat, orang baik juga nggak kepake pahala ihsannya, baiknya. Iman, ngerti Allah, ngerti Nabi, ngerti kitab, ngerti malaikat, terus takdir baik dan buruk, terus kiamat. Terus Islam, syahadat, ngerti agama, terus ihsan, perbuatan, mendapat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mukminah, mar'atun sholihah, perempuan sholihah, baik orang ini. Terus abidah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Tapi kenapa bib kok disiksa? Karena perkara sholat, karena fardu. Sebaliknya sifat kadzab, dusta,
Iza wa'ad akhlaf, tukang ingkar janji. Terus khan, khianat, pengkhianat, gak tumina khan, khianat sifat munafik. Fardu berarti ditinggalin. Hati-hati. Kenapa? Karena memang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang memang si muka hitam ini memang jahanam. Hati-hati. Sifat yang sampai dikerjakan seorang sholat khusyuk luar biasa, Ramadan rapi, tapi hanya mendapatkan capek, gak disenengin Allah, bahkan memang Allah akan letakkan fidarkil asfali minanar. Ini orang khianat kepada Allah, ingkar janji kepada Allah, berdusta kepada Allah. Nah, hati-hati. Maka perkara sholat ini sebenarnya menjadikan seorang ini sedik, jujur. Allah berfirman ke Nabi, inna akramakum, sesungguhnya kemuliaan kamu wahai Nabi. Malaikat Jibril sampaikan ke Rasulullah, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, ketakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dalam perkara al-imad, tiang agama. Al-imaduddin, salat 5 waktu. Perempuan salat 5 waktu, laki Jumat lain. Kalau perempuan salat itu 5 waktu spesial. Tapi kadang udzur, haid kalau datang bulan. Begitulah di dunia perkara iman, paling penting iman. Karena Allah katakan kemuliaan. Ada orang-orang kafir karena nggak iman kepada Allah, nggak ngerti sholat, nggak ngerti agama. Udah nggak usah dipikirin, nggak usah diurusin. Mau ngomong apa segala macam buat kafir, orang yang nggak iman kepada Allah percuma, nggak bakalan ngerti sholat, nggak ngerti syahadat, nggak ngerti Nabi Muhammad, nabinya lain. Nah itulah hidup di dunia ngerti iman. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufik katakan, semua manusia Allah perintahkan masuk surga. Syaratnya apa? Syahadatain, ucap 2 kalimat syahadat, ngerti Nabi Muhammad. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Apa agama? Ya iman. Agama Islam. Berlakuan ihsan, adab, jaga adab, hukukul walidain, sebagai anak ngerti orang tua. Murtad, durhaka kepada orang tua, lebih lagi munafik aja masih agama Islam, tapi Allah azab seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ditinggalkan sholat ini 500 tahun pahala enggak diterima. Harus dikodok. Ya kan enggak bisa balik ke waktu yang kemarin. Ya. Zuhur ditinggalkan terus diganti. Zuhur besok boleh, sebelum asar boleh. Sebelum asar udah waktu masuk asar, ya. Di waktu azan nggak boleh sholat, takut belum masuk waktu sholat. Ya betul, ada Allahu Akbar dengerin, disautin sunnah, ya. Kayak burung beo, Allahu Akbar. Nah tapi itu sunnah, ya, sunnah, begitu, masya Allah. Terus jangan punya pikiran gak sholat, ini murtad, hati-hati. Ya, karena meninggalkan sholat ini dikatakan dalam sholat fardhu ain Jumat, ya 3 kali itu suami ninggalin, itu berarti murtad. Ya. Hati-hati. Perempuan punya suami kayak begitu, ya na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Nah itulah hati-hatilah hidup. Akhirnya hubungan suami istri la haula wala quwata. Wow, lagi gak benar. Nah, begitu. Tapi maka hanya mengingat sholat. Ingat sholat. Jangan sampai lupa mengerjakan sholat. Ciri tanda orang yang iman kepada Allah, dia mengerjakan sholat. Aqimus sholat dari zikri. Allah katakan, dirikanlah sholat untuk nyembah Allah. Apa Allah butuh sembah? Allah bukan masalah butuh disembah. Karena Allah memang yang menciptakan. Sesembahan ini Allah. Kalau orang memikirkan kenapa Allah butuh disembah, nggak usah dipikirin, orang bukan orang Islam. Jadi kalau kita ngerti Allah menciptakan kita ngerti Allah perintahkan kita sholat, nggak usah mikirin Allah disembah, nggak paham ya. Jadi memang Allah sesembahan, yang kita sembah yang menciptakan khalaqul syai', yang menjadikan semua makhluk. Disiapin surga.
Masya Allah, 70 bidadari. Oh, nggak ada bidadari. Tapi ini si perempuan istri lebih cantik, luar biasa daripada 70 bidadari. Ya kalah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala supaya kita ikhlas. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin katakan orang kalau kepengen membawa agama ikhlas. Ikhlas ini enggak kudu perempuan, enggak kudu laki-laki. Nabi Muhammad ketika Mi'raj wafat Sayyidah Khadijah, wafat paman Nabi. Tapi ikhlas Rasulullah seperti itu. Terus ke langit ketujuh turun perintah salat 5 waktu. Dan begitu kita umat Nabi, kita ngikuti bagaimana supaya menjadi orang yang mukhlasin, yang Allah Subhanahu wa taala nanti begitu mati orang itu Allah beri husnul khotimah, amin. Karena selama hidup di dunia nerimo, kalau kata orang Jawa nerimo. Nerimo itu orang yang sabar, diuji, kuat. Padahal nggak kuat, tapi kuat karena dia ngerti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu sesuai. Al-alimu Allah, al-hafidhu Allah. Ada wali-wali, kita bukan wali. Ana bukan wali, begitu melihat wali, wah iri, lu wali nih. Enggak ada seperti itu. Mereka Allah beri mahfud, kayak Nabi diberi maksum. Ya, tapi kita senang karena kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diperhatikan salat, waktu-waktu salat karena tiang berdirinya suatu badan hidup seorang itu karena perkara sholat subuh, zuhur. Memang pertama bangun di waktu pagi subuh. Man aqamaha faqad aqama din. Siapa mendirikan sholat ini dia benar hidupnya ketika pagi. Sholat duha terus setelah subuh, terus rawatib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ngerti asar, subuh gak ada ba'diyah. Kalau kerjakan sholat ba'da asar ya bid'ah. Kerjakan sholat ba'da subuh ya bid'ah, enggak boleh. Nabi terus katakan kullu bid'ah itu dhalalah. Dan semua sesuatu perkara diadakan yang menyesatkan itu finar kata Nabi. Wa kullu dhalalatun finar. Itu hadis kitab Al-Jami' Sahih, hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari radhiyallahu an. Terus man agamaha faqad agama din. Siapa mendirikan salat, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, nah ini ninggalin salat. Ini apa malas? Malas terus lupa. Enggak apa-apa itu, malas terus lupa ya. Tapi kalau malas terus ninggalin, nah bahaya. Berarti jangan malas. Kalau malas lupa enggak apa-apa karena lupa udzur salat. Nah, terus sakit enggak kudu ninggalin salat. Kalau sakit udah nggak bisa gerak, masih pakai mata sholat. Ya kata guru Habib Allahyarham Habib Abdurrahman bin Husain Asgaf di Pasuruan, kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Kalau nggak bisa sholat duduk, sholat sambil rebahan. Kalau nggak bisa sholat sambil rebahan, sholatin. Ya, udah parah. Nah, karena meninggalkan sholat itu dosa gede, tergolong munafik. Orang yang akan Allah beri hitam di wajah orang ini tanda ahlunar. Bukan ahli jannah. Nur cahaya yang ditinggalkan asar di waktu sujud, tempat sujud orang itu jadi keramat. Wajah orang itu jadi keramat. Itu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala cirikan sehingga jin kafir, setan, iblis lari ketika melihat seorang yang mengerjakan salat itu. Allah beri kekuatan. Wa man tarakaha, dan siapa meninggalkan salat faqad hadama din, hancur binasa. Dunia akan tertinggal, enggak senang hidup di dunia akhirat. Rezeki susah. Jadi rezeki susah bukan karena kurang datang ke Habib, kurang datang ke kiai, kurang datang ke ustadz, kurang ziarah kubur, kurang merhatiin salat, ibadahnya enggak benar begitu. Terus ngerti bagaimana adab, akhlak terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka mikir pikiran kotor, su'don, buruk sangka. Orang yang buruk sangka karena diri orang ini buruk. Orang yang husnudon, yang baik sangka karena orang ini baik.
begitu. Ada buruk sangka ke habaib, buruk sangka ke kiai, ya kualat akhirnya. Naudzubillah, ya buruk sangka ke orang yang memang harus dihusnubanin. Ya kalau nggak ada orang berilmu, kita semua jahil. Nggak ada orang yang ngerti yang haram, yang halal. Nah, ibarat sholat yang nguatkan setiap diri kita ini untuk kita ngerti apa-apa yang kita lakukan, Allah beri jalan yang benar. Kan setiap sholat baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niat usolli fardhu zuhri disebut. Udah. Belum ngerti niat ala dhifi. Pokoknya niat ketika ngerjakan zuhur, asar, segala macam. Terus tanya, hukumnya tanya ke Kiagil apa wajib hukumnya. Kalau nggak ngerti apa, nggak tanya, akhirnya yang salah siapa? Entah siapa yang salah, nggak ngerti ya, karena nggak tanya. Nah begitu. Tapi nggak apa-apa, udah ikhtiar. Tapi tanya ini wajib begitu. Terus mati, wah ini takwa kepada Allah. Terus Allah dalam satu surah di Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa udah kepada Allah, ngerjakan sholat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Ya, disuruh mati, jangan sampai enggak mati dalam keadaan Islam. Nah, akhirnya na'udzubillah min dzalik. Paling perkara penting yang dibawa ke alam kubur, qala Nabi SAW dikatakan Rasulullah, babu sholat, perkara sholat. Kalau sholatnya enggak rapi, ya nanti dikuburi enggak kebawa beberapa amal. Karena amal selain daripada sholat itu dibawa ke alam barzah, ke alam kubur setelah al-imad, perkara yang paling tinggi ini, bab sholat, perkara sholat. Khusyuk terus dalam mengerjakan sholat. Harus khusyuk begini. Nah, sholat kalau nggak khusyuk batal. Bagaimana itu? Sholat kalau nggak khusyuk batal. Ya, nah, kata guru, bukan kata Habib, kata guru. Nih kata guru kalau sholat mengkudu khusyuk nggak ada yang sholat. Ya. Tapi memang harus khusyuk, maksud guru begitu. Allahyarham Ki Qayyim Yakub di Jombang itu, di Bulurejo Cukir Tebu Ireng, guru Habib katakan kalau sholat ini harus khusyuk, tapi diusahain khusyuk begitu. Nanti kalau ngerti manfaatnya, pasti dia bisa khusyuk begitu ya. Karena Allah paling ngerti. Allah yang ngerti apa yang kita nggak ngerti. Allah tuh tulis ke Nabi turun ayat Al-Baqarah ayat pertama. Alif, Lam, Mim. Gak ada yang ngerti. Ada yang mengatakan alif itu Allah subhanahu wa ta'ala. Lam itu Sayyidina Jibril, Malaikat Jibril alaihi salam. Mim itu isim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang ngerti. Itu rahmat Allah. Dikasih tahu yang kita nggak ngerti begitu. Apa diantaranya Habib yang gaib? Bil ghaibi dikatakan di sana surga kita nggak ngerti, alam nanti kita nggak ngerti, tapi amal selama kita di dunia ini diperhatiin supaya kita nanti insya Allah begitu mati husnul khotimah, ketemu malaikat munkar nakir itu selesai, kita melewati siratal mustaqim yang setiap salat tuh dibaca ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk Allah, terus melihat yang gaib itu. Akhirat itu surga, amin. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.